Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 185. Para ulama menafsirkan ayat ini bahwa Al-Quran diturunkan secara utuh dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia pada bulan Ramadan, tepatnya pada malam Lailatul Qadar, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam kemuliaan Lailatul Qadar. Al-Quran surah Al-Qadar ayat 1. Artinya Al-Quran secara keseluruhan dari awal sampai akhir diturunkan dari Lauh Mahfuz ke langit dunia pada bulan Ramadan, tepatnya pada malam Lailatul Qadar. Setelah itu, Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad SAW secara bertahap sesuai konteks peristiwa yang terjadi dan terkadang tanpa ada konteks apapun. Semua itu berlangsung selama masa hayat Rasulullah SAW di Makkah dan di Madinah. Surat pertama yang diturunkan ke Nabi Muhammad SAW di Gua Hira adalah surat Al-Alaq ayat 1 hingga 5, dan itu juga terjadi pada bulan Ramadan. Para ulama banyak berbeda pendapat soal tanggalnya, namun yang paling penting bukanlah kapan sebenarnya Al-Quran itu turun, tapi bagaimana cara kita menyikapi turunnya Al-Quran. Contoh terbaik yang pernah dilakukan oleh Rasulullah selama hidupnya adalah sebagaimana sabda Nabi SAW. Dahulu malaikat Jibril senantiasa menjumpai Rasulullah SAW pada setiap malam Ramadan, dan selanjutnya ia membaca Al-Quran bersamanya. Hadis riwayat Bukhari. Sedangkan Huzaifah radhiyallahu anhu menuturkan tentang pengalaman beliau salat tarawih bersama Rasulullah. Pada suatu malam di bulan Ramadan, aku salat bersama Rasulullah SAW di dalam bilik yang terbuat dari pelepah kurma. Beliau memulai salatnya dengan membaca takbir. Selanjutnya beliau membaca doa. Selanjutnya beliau mulai membaca surat Al-Baqarah. Saya pun mengira bahwa beliau akan berhenti pada ayat ke-100. Ternyata beliau terus membaca. Saya pun kembali mengira beliau akan berhenti pada ayat ke-200. Ternyata beliau terus membaca hingga akhir Al-Baqarah, dan terus menyambungnya dengan surat Ali Imran hingga akhir. Kemudian beliau menyambungnya lagi dengan surat An-Nisa hingga akhir surat. Setiap kali beliau melewati ayat yang mengandung hal-hal yang menakutkan, beliau berhenti sejenak untuk berdoa, memohon perlindungan. Sejak usai dari sholat Isya pada awal malam hingga akhir malam, di saat Bilal memberitahu beliau bahwa waktu sholat subuh telah tiba, beliau hanya sholat 4 rakaat. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Hakim. Inilah yang dilakukan oleh Rasulullah selama bulan Ramadan. Bulan Ramadan, Allah menjadikannya sebagai bulan paling mulia di antara bulan-bulan lainnya. Dan dalam bulan yang mulia inilah seluruh kitab suci diturunkan. Kitab Taurat, Injil, Zabur, sampai dengan kitab suci kita, Al-Quranul Karim. Allah turunkan semuanya di bulan Ramadan. Rasul SAW bersabda, Suhuf Ibrahim diturunkan pada malam pertama Ramadan. Taurat diturunkan pada 6 Ramadan. Injil diturunkan pada 13 Ramadan, dan Allah menurunkan Al-Quran pada 24 Ramadan. Hadis riwayat Ahmad. Allah menyanjung bulan puasa dibanding bulan-bulan lain dengan dipilihnya sebagai waktu diturunkannya Al-Quran. Karena hal ini pula Allah mengistimewakan bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasulnya yang mulia menjadikan ibadah puasa dan ibadah berinteraksi dengan Al-Quran sebagai dua amalan yang kelak akan dapat memberikan syafaat bagi kita di akhirat. Rasulullah SAW bersabda, puasa dan Al-Quran akan datang pada hari kiamat untuk mensyafaati hamba. Puasa berkata, wahai Rabbku, aku telah mencegahnya dari makanan dan minuman di siang hari. Oleh karena itu izinkanlah aku memberinya syafaat. Al-Quran berkata, wahai Rabbku, aku telah mencegahnya tidur malam. Oleh sebab itu, berilah aku izin untuk memberinya syafaat. Maka keduanya pun memberi syafaat. Hadis riwayat Ahmad
Ibnu Abid Dunya, At-Tabrani, dan Al-Hakim. Ramadan menjadi momen paling istimewa bagi kita untuk berinteraksi dengan Al-Quran, baik dengan mempelajari cara membacanya dengan baik dan benar, mentadabburi makna yang terkandung di dalamnya, mempelajari tafsir ayat-ayatnya, hingga menghafalnya. Malaikat Jibril alaihissalam selalu mendatangi Nabi SAW di setiap bulan Ramadan untuk mengulang hafalan Al-Quran Rasulullah. Pengkhususan Jibril yang mendatangi Rasulullah di bulan Ramadan ini tentu menjadi sinyal kuat bahwa Ramadan adalah benar-benar waktu istimewa bagi kita untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Ibnu Rajab menuturkan bahwa hadis ini menunjukkan sunnahnya memperbanyak membaca Al-Quran malam hari di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya bangun di waktu malam adalah lebih tepat untuk khusyuk dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Al-Quran Surah Al-Muzammil ayat 6. Wajarlah bila kita perhatikan bagaimana giatnya para sahabat dan para ulama terdahulu dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu misalnya, beliau menghidupkan seluruh malamnya dengan membaca Al-Quran di setiap rakaat sholat yang beliau kerjakan. Begitu pula dengan sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, beliau mampu menghatamkan Al-Quran setiap 8 hari sekali di sepanjang bulan Ramadan. Sementara sahabat Tamim Ad-Dari mampu menghatamkan Al-Quran setiap sepekan sekali. Imam Asy-Syafi'i rahmatullah alaih bahkan di bulan berkah ini mampu menghatamkan Al-Quran sebanyak 60 kali selain Al-Quran yang beliau baca di waktu sholat. Masya Allah. Mungkin kita bertanya-tanya, bagaimana mungkin mereka menghatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari, sementara Nabi SAW melarang hal tersebut? Sebagaimana sabda beliau, tidak akan memahami Al-Quran orang yang menghatamkannya kurang dari 3 hari. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Hibban. Terkait hadis ini, Ibnu Rajab berpendapat bahwa larangan menghatamkan Al-Quran lebih dari 3 malam itu khusus jika dilakukan terus-menerus. Sedangkan di waktu-waktu yang memiliki keistimewaan sebagaimana bulan Ramadan, khususnya malam-malam yang di dalamnya diburu Lailatul Qadar, atau di tempat-tempat yang memiliki keutamaan seperti Mekah, bagi orang-orang asing yang memasukinya, maka disunnahkan memperbanyak membaca Al-Quran sebagai bentuk perhatian pada waktu dan tempat. Al-Quran itu jelas sejarahnya dari mulai turun sampai terakhir. Ini keagungan Al-Quran, punya sejarah yang jelas. Yang kedua, Quran itu ternyata satu-satunya kitab suci yang bisa dihafal oleh jutaan orang. Kitab suci mana yang bisa dihafal? Kecuali hanya Al-Quranul Karim. Jutaan orang yang hafal Al-Quran. Dari mulai Al-Fatihah sampai dengan An-Nas. Bahkan tidak sedikit anak-anak yang belum balik, mereka sudah hafal Al-Quran. Inilah kemukjizatan Al-Quran. Yang ketiga, Al-Quran itu diterjemahkan ke dalam bahasa apapun di muka bumi ini, otensitas teksnya terjaga. Jadi jelas sekali, Quran itu kitab suci yang paling jelas sejarahnya, yang paling dahsyat, unik, karena bisa dihafal oleh jutaan orang, dan yang paling otentik teksnya, karena diterjemah ke dalam bahasa apapun, teksnya ditulis. Itu diantara keistimewaan Al-Quran. Bagaimana kita menyikapi Al-Quran? Pertama, mengimaninya. Kita bukan hanya sekedar mengimani Quran, tetapi harus ada tindak lanjutnya, yaitu ta'allumul Quran, mempelajari Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, Inna hadzal Quran ma'dabatullah. Sesungguhnya Al-Quran itu hidangan Allah. Fata'allamu min ma'dabatihi. Maka cicipi, nikmati hidangan Allah itu dengan mempelajarinya. Kewajiban umat Islam terhadap Al-Quran adalah mempelajari. Kata Rasulullah SAW, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kamu adalah yang mau mempelajari Quran dan mengajarkannya.
Al-Quran adalah kitab suci yang luar biasa agungnya, bukan hanya sekedar harus dipelajari, ada satu lagi, adalah mengamalkannya. Jadi kewajiban kita terhadap Al-Quran, mengimaninya, mempelajarinya, dan yang dimaksud dengan mempelajari itu bukan sekedar baca, tapi tadabbur. Tadabbur itu artinya membaca Quran sambil berusaha untuk memahami makna-makna yang terkandung di dalamnya. Dan yang ketiga adalah tatbiqul Quran. Tatbiqul Quran artinya mengaplikasikan, mengamalkan Quran semampu yang bisa kita amalkan. Dan yang keempat adalah mendakwahkan Al-Quran. Quran bukan hanya sekedar diimani, bukan sekedar dipelajari, bukan sekedar diamalkan. Ada kewajiban yang lainnya, yaitu mendakwahkan Al-Quran. Mendakwahkan Al-Quran bukan hanya kewajiban para ustadz, para kiai, para ulama, tapi seluruh umat Islam wajib mendakwahkan Al-Quran sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Jadi Al-Quran itu diimani, dipelajari, diamalkan, dan didakwahkan. Semoga dengan cara begitu hidup kita benar-benar terbimbing oleh Al-Quran. Semoga bulan Ramadan yang penuh keberkahan ini menjadi sarana yang paling penting untuk supaya kita bisa menyisihkan waktu mempelajari dan mengamalkan Al-Quran. Dan dengan demikian semoga kita menjadi bangsa yang diberkahi, negara yang diberkahi, karena kita mencintai dan mengamalkan Al-Quran. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya cinta dan musik yang gak pernah berubah.